Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa akuntansi UGM? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitas kita termasuk proses pembelajaran kita. Saat ini kita ada di pertemuan persekutuan versus joint ventura bersama saya Nisfatul Ija. Baik, saudara, sebelum kita bahas apa itu joint ventura atau persekutuan, saudara tentunya sering mendengarkan istilah atau bentuk-bentuk usaha seperti usaha dagang, firma, persekutuan terbatas, persekutuan komanditer, persekutuan perdana, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Nah, dari dua contoh itu, firma dan CV merupakan contoh persekutuan. Ya, lalu persekutuan sendiri itu apa? Persekutuan adalah suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dalam kesempatan ini saya sampaikan pembelajaran secara arti sempit bahwa persekutuan ini ya CV dan firma saja. Nah, sedangkan joint ventura yaitu kerjasama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Bedanya di mana, Ibu? Perbedaannya adalah di jangka waktu kontrak atau perjanjian kerjasama itu. Jika joint ventura jangka waktunya lebih pendek daripada persekutuan. Nah, saudara, di dalam bab persekutuan ini kita mengenal istilahnya sekutu, yaitu anggota yang berada di persekutuan disebut anggota sekutu. Dan dalam joint ventura kita mengenal istilahnya partner atau sekutu. Nah, salah satu partner yang menjalankan usaha bersama joint ventura yang lebih aktif itu nanti disebut dengan manajemen partner. Dia biasanya berfungsi sebagai partner yang aktif dalam menjalankan joint ventura termasuk dalam pembuatan laporan keuangannya. Sampai di sini sudah bisa membedakan selain arti dan beda dari persekutuan dan joint ventura itu. Kalau sudah kita baik, selanjutnya membahas tentang unsur persekutuan. Setidaknya ada 3 hal yang dikatakan sebagai persekutuan itu karena meliputi satu, gabungan atau asosiasi para sekutu. Nah, jadi persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan sekutu itu, memiliki sekutu dan mengelola persekutuan itu secara bersama-sama. Dan kedua, yaitu unsurnya adalah pemilikan dan pengelolaan bersama, bahwa persekutuan itu didirikan untuk dimiliki bersama, dikelola bersama, ditanggung bersama jika ada kerugian atau kewajiban, dan dibagi bersama labanya. Nah, yang ketiga tujuan untuk memperoleh laba. Kalau persekutuan atau kerjasama dua orang atau lebih atau dua institusi atau lebih tidak dalam rangka memperoleh laba, belum bisa dikatakan sebagai persekutuan karena tujuannya tidak jelas. Maka tujuan adalah mencari laba untuk dibagi bersama kepada siapa? Kepada seluruh anggota. Ini yang membedakan dengan perseroan terbatas atau perusahaan lainnya yang itu tidak memiliki ketiga unsur ini karena kepemilikan yang bersifat pribadi. Nah, untuk perjanjian persekutuan ini paling tidak kita harus memperhatikan beberapa hal seperti ketentuan persekutuan, namanya nanti mau persekutuan apa, lokasinya di mana, tanggal dan jangka waktunya, modalnya berapa jumlahnya, waktu modal itu dihitung mulai kapan, kemudian penyetoran atau penarikan serta batasannya bagaimana. Nah, pembagian laba menggunakan metode apa, bunga ataukah tidak, kemudian gaji serta bonus. Pembubaran itu juga nanti harus sudah dipertimbangkan sejak awal perjanjian persekutuan itu. Pembubarannya bagaimana prosesnya nanti. Terus penjualan hak sekutu, pengunduran masuknya sekutu baru, dan bagaimana pembagian kas serta pertanggungannya. Diasuransikah, kemudian siapa yang menjadi beneficiary-nya. Gitu ya.
Karakteristiknya setidaknya meliputi mutual agency, artinya masing-masing sekutu, anggota sekutu adalah berlaku sebagai agen, wakil, perantara, atau perpanjangan tangan dari perusahaan itu. Kemudian jelas adanya terbatasan umur dari perjanjian itu. Kemudian tanggung jawab tidak terbatas pada modal yang disetor saja, artinya bahwa setelah setor modal kemudian dia bisa berhenti atau bahasa Jawanya ongkang-ongkang untuk menerima laba, tidak. Dia juga punya tanggung jawab untuk misalnya memastikan kelangsungan persetujuan itu. Kemudian ketika ada kebutuhan utang, ya utang itu juga ditanggung bersama dan sebagainya ya. Kemudian kekayaan yang disetor menjadi milik semua sekutu atas nama sekutu itu ya. Terus jika laba maka dibagi laba, jika rugi ya juga demikian ditanggung bersama. Hak untuk menjual atau memindahkan hak atas modal atau laba kepada yang dikehendaki. Boleh jika salah satu sekutu itu ingin menjual modalnya atau labanya kepada pihak, baik itu kepada antar sekutu maupun di pihak luar persekutuan itu, gitu ya. Terus jika utang juga ditanggung bersama seperti yang saya sampaikan di contoh bentuk usahanya. Jika dari awal saya sampaikan persekutuan itu bisa berbentuk firma, CV atau joint stock company, maka dalam joint ventura bisa dalam hal terdekat kita seperti kegiatan sekatenan yang biasa berlangsung. Nah, sekatenan berlangsung 1 hingga 2 bulan, maka setelah acara sekatenan itu selesai, maka joint venturanya juga selesai dan segera dibagi labanya, gitu ya. Ada lagi joint venture profit sharing antara UMKM dengan perguruan tinggi. Apa peran perguruan tinggi? Sebagai lembaga yang memiliki sumber daya yang unggul, baik dalam bidang pemasaran, kewirausahaan, dia bisa menanamkan modalnya dalam bentuk yang goodwill atau yang intangible itu. Nah, UMKM selaku melahirkan produk-produk itu akan menjadi semakin luas pemasaran dan jaringannya jika bekerja sama dengan perguruan tinggi. Misalnya, dalam kancah internasional bisa antara dua perusahaan go public internasional atau dua negara dalam sebuah proyek dengan masa tertentu tentunya. Misalnya international joint venture pada proyek infrastruktur. Sampai di sini jelas ya contohnya. Berikut ini contohnya kerjasama Indonesia-Tiongkok ya, dengan surat perjanjian contohnya antara Singapura dengan PT Java. Di situ tertera bagaimana hak dan kewajiban yang akan dilakukan dalam joint venture itu. Nah, ada pertanyaan, Bu, bedanya joint venture dengan franchise apa? Beda. Kalau franchise tidak mengatasnamakan perusahaannya menjadi yang sama-sama bekerja sama atau memiliki modal. Franchise hanya menggunakan nama atau produk suatu perusahaan yang sudah terkenal, misalnya KFC Indonesia, ada KFC mengikuti KFC Amerika. Laba yang di KFC Indonesia ya dikelola oleh KFC Indonesia gitu ya. Hanya saja nanti KFC yang di Amerika akan mendapatkan royalti atas nama yang dipakai, yaitu KFC tadi. Saudara, seperti halnya perusahaan perseorangan, kalau ditinjau dari segi hukum persekutuan juga tidak berbadan hukum. Walaupun demikian, kalau dipandang dari segi ekonomi, persekutuan merupakan satu kesatuan usaha. Oleh karena itu, persekutuan juga harus menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Tujuannya untuk apa? Menghindari perselisihan antar sekutu. Adapun pendiriannya memperhatikan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang, serta ada aturan dari Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Adapun prinsip akuntansinya sama dengan perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas ya. Perbedaannya di mana?
laba ruginya dibagi di antara para sekutu sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Sementara kalau di perseroan terbatas, ya laba ruginya dimiliki oleh ownernya. Ya. Nah, karena adapun pembagian itu tidak selalu diterima dalam bentuk kas oleh para anggota sekutu. Bisa tetap ditaruh di sebagai penambahan modal bagi salah satu sekutu sehingga menimbulkan pemindahan saldo laba atau rugi persekutuan ke rekening modal masing-masing sekutu. Perbedaan modalnya di mana? Jika PT dikelompokkan berdasarkan sumbernya, baik itu modal setoran, misalnya laba ditahan dan modal lain-lain, maka pada persekutuan ada modal persekutuan itu dikelompokkan untuk masing-masing sekutu itu, ya. Dan ditampung di dalam 3 rekening. Rekeningnya ditampung di dalam 3 rekening. Apa itu? Rekening modal, rekening prive, rekening utang piutang. Rekening modal pada prinsipnya saya sebutkan seperti tadi, sama dengan akuntansi perorangan. Jika bertambah maka akan ada di sebelah kiri kredit, dan jika berkurang akan sebelah di debit. Ingat-ingat. Prive juga demikian. Apa itu prive? Pengambilan untuk kepentingan di luar persekutuan atau usaha ini. Jika mengambil persekutuan itu melakukan pengambilan, akan dilakukan debit dan mengurangi modalnya. Rekening utang juga demikian. Ada di debit jika utang pada sekutu berkurang dan sebaliknya pada kredit jika bertambah. Piutang debit jika piutangnya sekutu bertambah. Utang kepada siapa? Pihak luar atau di antara salah satu anggota sekutu itu. Begitu pula piutangnya, gitu ya. Kita di Google Classroom nanti idealnya belajar juga tentang akuntansi persekutuan ini, masing-masing modal bagaimana, prive, bonus, goodwill, beban, dan lain-lain. Pembagian laba dan metode yang digunakan untuk sekutu partner bagaimana, sampai dengan neraca. Untuk itu, kita saat ini praktek dari hal yang sederhana dulu. Misalnya, pada cara pembentukan persekutuan, ya. Jadi ada 3 cara pembentukan persekutuan. Yang pertama yaitu dengan pembentukan perusahaan baru, artinya sebelumnya tidak ada menjadi ada. Misalnya Ridho, Bagas, dan Maria ini bersepakat untuk melakukan persekutuan dengan memberikan nama CV Obama. Nah, Ridho, Bagas, dan Maria ini bebas. Dalam modal awalnya bisa ketika melakukan pembentukan perusahaan baru bisa melakukan dengan minimal tiga bentuk modal awal ini. Bisa melalui kas, bisa dia tidak bermodal kas tapi punya aset misalnya bangunan kantor, bisa juga goodwill atau kelebihan ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan persekutuan. Saya contohkan di sini misalnya Ridho itu modal awalnya adalah kas, ya, maka Ridho penjurnalannya adalah kas pada modal Ridho. Modal bertambah ada di sebelah kredit. Oke, itu pasal 1-nya tadi. Kemudian Bagas ini ternyata punya bangunan, maka Bagas ini dicatat sebagai aset pada modal Bagas. Goodwill, Maria ini salah satu anggota sekutu yang punya kelebihan keterampilan dibanding dengan Bagas atau Ridho dalam hal pemasaran, dalam hal manajemen dan sebagainya, sehingga kelihayan kemampuan Maria di atas rata-rata atau dari Ridho dan Bagas tadi dinilai 100.000 oleh persekutuan ini, maka Maria dianggap modal awalnya adalah goodwill 100 dan pada modal Maria 100. Itu untuk cara pembentukan perusahaan baru. Bagaimana dengan pembentukan persekutuan dengan cara mengubah pemilikan perusahaan perseorangan yang ada?
Artinya awalnya ada perusahaan tapi milik perseorangan, kemudian perusahaan itu membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak karena untuk kelangsungan perusahaan yang sudah mau collab misalnya, sehingga memutuskan untuk digabung atau bersekutu dan menjadi perusahaan baru. Ya, misalnya Bagas tadi itu ternyata sudah memiliki perusahaan atas nama CV Bagas, tapi karena ingin bergabung maka perusahaannya tetap ada berlanjut, tetapi diganti kepemilikannya tidak Bagas sendiri, yaitu antara Ridho, Bagas, dan Maria, sehingga CV-nya berganti nama menjadi CV Obama misalnya tadi ya. Dalam hal ini misalnya itu cara pengakuan modal awal si Bagas itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan buku lama dan dihitung berdasarkan nilai pasar sebagai modal Bagas. Contoh, ketika CV Bagas ini mau ditutup, itu nilai laporan keuangannya terakhir menunjukkan bahwa nilai gedungnya adalah 100.000. Ya, ternyata setelah ditawarkan di pasar itu nilainya bisa mencapai 200.000. Maka jika menggunakan nilai pasar, modal Bagas akan dianggap 200.000. Maka bagaimana jurnalnya? Yaitu gedung 200.000 pada modal Bagas 200.000. Tetapi ada cara yang kedua, yaitu dengan menutup pembukuan lama nilai gedungnya 100.000 tadi, kemudian mencatat setoran modal baru itu berdasarkan nilai yang disepakati. Maria dan Ridho menganggap nilainya itu adalah 150, diambil tengah-tengahnya, tidak 100, tidak juga 200. Sehingga bagaimana pembukuannya? Sama seperti contoh di awal tadi. Aset bangunan 150 pada modal awal Bagas 150. Jelas ya sampai di sini. Cara yang ketiga yaitu dengan mengubah pemilikan persekutuan yang telah ada. Jadi di antara sekutu tadi, antara Bagas, Ridho sama Maria itu salah satu di antaranya atau lebih dari mereka itu diganti oleh sekutu baru. Ya. Kenapa? Karena memang persekutuan ini belum waktunya dibubarkan atau likuidasi, tetapi masih ingin berlanjut ya, atau disolusi. Persekutuan bubar tetapi diikuti tapi perusahaannya tidak bubar, tetap ada. Jadi CV Obama tetap ada ya. Hanya saja anggotanya itu kepemilikannya hanya mulai berkurang. Misalnya Bagas ini sejak awal sudah membutuhkan banyak dana gitu ya untuk kelangsungan hidupnya pribadi, sehingga perusahaannya diganti misalnya gitu ya, menjadi CV Bagas menjadi CV Obama. Sekarang dia menjadi anggota CV Obama pun memilikannya mau dijual lagi dengan sekutu baru, muncullah Yulita misalnya, sehingga modal Bagas berkurang misalnya 50% 75 dan Yulita sebagai sekutu baru 75, itu jika membeli sebagian. Bisa juga Yulita sebagai sekutu baru ingin membeli seluruh hak sekutu miliknya Bagas, sudah beli semuanya 150, Yulita masuk menggantikan Bagas sehingga Bagas tidak punya hak lagi. Atau bahkan Yulita ini pengen lebih, tidak hanya miliknya Bagas tapi Bagas dan Ridho misalnya. Bagas sudah diambil 150 atau separuhnya saja 75, sama Ridho misalnya 100, sehingga modal Bagas 75, Ridho misalnya 50 saja ya, 50 dan Yulita menjadi 150. Demikian contoh sederhana dan singkatnya caranya. Untuk lebih detail sampai dengan neraca, saudara coba lihat di buku referensi.
Jika masih belum jelas, bisa didiskusikan di Google Classroom. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.